Hari ini kita akan berdoa dengan tuntunan dari Mazmur pasal 26. Di dalam Mazmur ini, Daud sang penggubahnya memohon pembelaan Tuhan bagi hidupnya. Untuk itu, ia mengemukakan berbagai sikap hatinya terhadap Tuhan. Sikap hati Daud yang merupakan tanggapan terhadap sifat-sifat Tuhan yang mulia dan patut dipuji. Oleh sebab itu, di ayat 1-3 dan ayat 11-12, Daud mengemukakan 3 alasan mengapa Tuhan patut untuk dipuji. Ketiga alasan yang mengemukakan sifat-sifat dari Tuhan, yaitu yang pertama, sebab ia dapat dipercaya sehingga tidak usah diragukan. Tuhan adalah pribadi yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, apapun yang ia janjikan tidak perlu kita ragukan. Hal itu dikemukakan oleh pemazmur di ayat 1 sebagai berikut. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Demikianlah kita dapat menyongsong masa depan tanpa kebimbangan, karena sesungguhnya Tuhan adalah pribadi yang dapat dipercaya. Yang kedua, sebab ia penuh kasih setia, sehingga dapat diandalkan. Kesetiaan Tuhan ini tetap untuk selama-lamanya dan tidak pernah berubah. Kalaupun semua yang di sekitar kita berubah setia, kesetiaan Tuhan tidak pernah bergeser sedikit pun juga. Hal itu dikemukakan di ayat 2 dan 3. Di ayat 3, pemazmur berkata, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Sama seperti dengan pemazmur, kepada kasih setia Tuhan mata kita harus tertuju, dan kita tidak akan pernah dikecewakannya. Yang ketiga, sebab ia penuh belas kasihan sehingga dapat diharapkan. Dalam kesukaran yang dihadapi oleh pemazmur, Tuhan tidak berdiam diri. Hatinya selalu penuh dengan belas kasihan. Hal tersebut dikemukakan di ayat 11-12. Di ayat 11, pemazmur menulis seperti berikut. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Dalam belas kasihannya, Tuhan mengulurkan tangannya untuk membebaskan sang pemazmur dari persoalan yang ia alami. Artinya, Tuhan senantiasa dapat diharapkan. Mari, dengan meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang dapat dipercaya, dan bahwa ia penuh kasih setia serta belas kasihan, kita datang menghadap tahta anugerah-Nya. Apapun kesukaran yang kita alami, Tuhan tidak akan berdiam diri. Ia pasti akan mengulurkan tangan untuk menolong dan membela kita tepat pada waktunya. Dengan penuh pengharapan kepada Tuhan Yesus, kita menyerahkan semua beban dan pergumulan hidup kita kepada-Nya. Dengan penuh iman kepada Tuhan Yesus, kita menaikkan doa dan pujian kepadanya. Mazmur pasal 26 ayat 1-3 dan ayat 11-12. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah.
Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang maha adil. Keadilan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Keadilan-Mu selalu dapat kami harapkan. Oleh karena itu, apapun yang kami alami dan kesukaran apapun yang kami sedang hadapi, kami percaya Engkau dengan keadilan-Mu pasti akan membela kami. Dalam keadilan-Mu Engkau tidak akan membiarkan kami menghadapi kesukaran tanpa Engkau mengulurkan tangan untuk menolongnya. Tuhan Yesus, Hakim yang adil, belalah hidup kami. Tuhan Yesus, pribadi yang adil dan Raja yang adil, kepadamu kami berharap dan menyerahkan semua pergumulan dan beban dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan Yesus, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Pembelaan-Mu selalu dapat kami harapkan. Oh Tuhan Yesus, kepadamu kami berharap. Saudara-saudari, mari kita menyerahkan semua beban kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan Yesus, karena Dia adil dan dapat diharapkan. Mari kita berdoa. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang dapat dipercaya. Dan kami tidak meragukan bahwa Engkau adalah pribadi yang dapat diandalkan. Firman-Mu, janji-Mu ya dan amin. Apapun yang Kau katakan tidak akan pernah Engkau ingkari. Karena kami percaya ya Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah pribadi yang dapat diandalkan. Sehingga apapun yang kami hadapi, kami tidak merasa berputus asa. Ketika kami memandang hari esok, kami tahu ada pengharapan dalam Tuhan Yesus. Ketika kami berjalan menyongsong hari esok, kami tahu ada pengharapan dalam Tuhan Yesus. Hari depan kami Engkau jamin dengan pasti. Oleh karena itu, tanpa ragu kami menyongsongnya dengan percaya. Tuhan Yesus, Engkaulah sandaran dalam hidup kami. Oh Tuhan Yesus, kepadamu kami berserah. Saudara-saudari, mari kita menyerahkan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan Yesus yang dapat dipercaya itu. Mari kita berdoa secara pribadi.
Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Tuhan Yesus, Engkau Maha Tahu, dan tidak ada yang tersembunyi dari matamu. Engkau mengetahui apapun yang kami ada dalam kehidupan kami. Baik ketika kami bangun, ketika kami berjalan, ketika kami berbaring, Tuhan mengetahuinya. Apa yang tersimpan dalam hati dan pikiran kami pun Engkau mengetahuinya. Oh Tuhan Yesus yang Maha Tahu, kami percaya dalam kemahatauan-Mu Engkau menyelidik hati kami. Dalam kemahatauan-Mu Engkau menata hidup kami. Dalam kemahatauan-Mu Engkau menyusun masa depan kami. Tuhan Yesus yang Maha Tahu, dengan merendahkan diri dan membuka hati di hadapan-Mu, kami berdoa, selidikilah hati kami, ujilah kami. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ungkapkan itu kepada kami supaya kami tahu dan kami datang memohon pengampunan-Mu. Tuhan Yesus, supaya dengan demikian hidup kami merupakan persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, selidikilah hati kami. Saudara-saudari, dengan membuka hati kepada Tuhan, memohon Dia menyelidik hati kita, mari kita memohon pengampunan Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Mari dengan merendahkan hati di hadapan-Nya, kita membuka hati dan berdoa kepada-Nya. Sebab mataku tertuju berkasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, kasih setiamu tetap dan tidak pernah berubah. Semua yang di dunia ini bergeser dan tidak selalu dapat diandalkan. Tetapi kasih setiamu tidak pernah berubah, tetap untuk selama-lamanya. Itu sebabnya kami memanggil Engkau sebagai batu karang kami yang teguh, yang tidak goncang oleh apapun juga. Engkaulah gunung batu perlindungan kami, karena di dalam Engkau ya Tuhan Yesus kami mendapatkan keteduhan. Oh Tuhan Yesus yang kasih setianya selalu dapat diharapkan. Kepadamu kami menyerahkan semua pengharapan dalam hati kami. Kalau Tuhan yang dapat diandalkan, maka kami percaya apapun yang kami harapkan dan kami taruhkan kepadamu tidak akan berakhir dengan kekecewaan. Ya Tuhan Yesus, dengarlah harapan-harapan kami. Saudara-saudari, dengan mempercayai kasih setia Tuhan, mari kita menyerahkan semua pengharapan kita kepada-Nya. Mari kita berdoa.
Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Tuhan Yesus, Engkau penuh dengan belas kasihan. Tidak akan pernah Engkau berdiam diri melihat pergumulan dalam hidup ini. Bagaikan seorang ibu yang menyayangi anak-anaknya dan tidak membiarkan anak-anaknya terus menderita, demikianlah Engkau dalam belas kasihan-Mu menolong dan membebaskan kami, mengulurkan tangan dan melepaskan kami. Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan, sertai dan tuntunlah hidup kami, karena dalam penyertaan dan tuntunan-Mu, kami dapat berjalan dalam jalan-jalan yang benar dan mengalami pembelaan-Mu di setiap waktu. Tuhan Yesus, bela kami. Tuhan Yesus, sertai kami. Tuhan Yesus, tuntunlah hidup kami. Saudara-saudari, mari kita dengan penuh pengharapan memohon Tuhan Yesus menyertai dan menuntun hidup kita. Mari kita berdoa. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Tuhan Yesus, Engkaulah penolong kami. Engkau menolong kami sehingga kami dapat berdiri di tanah yang rata dan berjalan di jalan-Mu yang penuh dengan pertolongan itu. Kami memuji-muji Engkau ya Tuhan, karena pertolongan-Mu selalu datang tepat pada waktunya. Tak pernah Engkau terlambat dalam melangkah, sebagaimana Engkau juga tidak pernah tergesa-gesa di dalam mengulurkan tangan. Pertolongan-Mu selalu tepat dan sempurna pada waktunya. Karena itu Tuhan Yesus, dengan percaya kepada kesetiaan-Mu, dengan percaya kepada kasih-Mu, dengan percaya kepada kuasa-Mu, kami datang memohon pertolongan Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada pertolongan. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar. Ya Tuhan Yesus, tolonglah hidup kami. Saudara-saudari, mari kita mohon agar Tuhan Yesus menolong rumah tangga saudara, menolong pekerjaan, usaha, keuangan, atau studi saudara, menolong kesehatan saudara, dan menolong orang-orang yang ingin saudara doakan dalam doa syafaat pribadi saudara. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, Engkau dapat dipercaya. Tuhan Yesus, Engkau penuh dengan kasih setia. Tuhan Yesus, Engkau limpah dengan belas kasihan. Itu sebabnya apapun yang kami alami, kami tidak ragu akan Engkau. Apapun yang kami hadapi, kami terus mengandalkan Engkau. Apapun yang kami lewati, kami terus berharap kepadamu. Dan kami percaya Tuhan Yesus, pengharapan kami yang kami naikkan dalam doa-doa kami tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadamu dan tidak akan sekalipun mengecewakan mereka. Dengan percaya kepada janji-Mu bahwa firman-Mu ya dan amin, kami datang kepadamu menyerahkan semua beban, semua pengharapan, semua kekhawatiran, semua pergumulan, dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, dengar doa umat-Mu. Tuhan Yesus, dengar doa kawanan domba-Mu. Tuhan Yesus, dengar doa jemaat-Mu. Tuhan Yesus, kepadamu kami menyerahkan semua pergumulan dan hidup kami. Ke dalam tangan-Mu kami percayakan masa depan. Tuhan Yesus, dengar doa anak-anak-Mu. Kabulkan tepat pada waktunya sesuai dengan janji-Mu, sesuai dengan rencana-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu. Karena rencana-Mu selalu baik, janji-Mu ya dan amin, kehendak-Mu tidak pernah salah. Oh Tuhan Yesus yang dapat diandalkan, dengar doa dari anak-anak-Mu. Dengan percaya kepadamu kami berdoa juga menyerahkan masa depan negeri dan bangsa kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Tuhan, bela negeri ini, jagai negeri ini, curahkan belas kasihan-Mu atas Indonesia. Tuhan, kasihani negeri kami. Tuhan, kasihani bangsa kami. Tuhan, kasihanilah Indonesia. Pulihkan negeri ini, berkati negeri ini. Pakai para pemimpin kami, berikan rasa takut akan Engkau dalam hati mereka, sehingga mereka dapat mengatur negeri ini sebagaimana yang seharusnya. Berdoa untuk aparat keamanan TNI Polri, Tuhan tolong mereka dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Tuhan Yesus, sekali lagi kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu di seluruh Nusantara ini. Bela gereja-Mu, tolong gereja-Mu, dan pakai gereja-Mu ya Tuhan menjadi saksi-Mu yang hidup. Sehingga orang dapat mengenal bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kebenaran. Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan pengharapan. Melalui kesaksian dari gereja-Mu dimanapun gereja-Mu ada. Pakai kami ya Tuhan umat-Mu menjadi terang di tengah kegelapan, garam di tengah kehambaran. Tuhan, sehingga kebenaran-Mu akan mewarnai tempat di sekitar kami. Dan kerajaan-Mu ditegakkan melalui kehidupan kami. Oh Tuhan Yesus, pakai umat-Mu, bangkitkan gereja-Mu, pulihkan gereja-Mu, lawat gereja-Mu dengan roh-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya doa kami kepadamu tidak akan lewat dengan begitu saja. Doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus dengan berpegang kepada janji dan firman-Mu tidak akan sia-sia. Oleh sebab itu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin.